Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para YouTuber dan netizen dimanapun Anda berada. Malam ini kita bersilaturahmi dan bertemu kembali. Kebetulan saya kedatangan tamu istimewa dari Medan, Sumatera Utara. Sekarang berada di Jakarta sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan. Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan. Kalau ketemu orang Medan, gaya Medannya keluar lagi kan gitu. Jadi pertama-tama kita mengucapkan selamat ulang tahun Kota Medan yang keberapa? Lupa kita. Lupa. Jadi tetapi kita tetap mengucapkan selamat ulang tahun ya. Iya bang. Jadi Imam ini aktivis Himpunan Mahasiswa Islam yang ada di PBMI. Sudah berapa lama ini di PBMI? Ya, mungkin sebelumnya saya sapa dulu bang kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman pecinta YouTuber di channelnya CEI Networking. Ada abang saya Bang Wahyu Triyono. Kebetulan kita sudah lama bersilaturahmi karena memang juga intens komunikasi kan gitu bang. Untuk terkait lamanya di PBHMI tentu sekitar dari tahun 2018 bulan 4 sambil kuliah ya. Sambil kuliah S2 di Magister Administrasi Publik Universitas Nasional. Nasional ya. Jadi sudah 3 tahun di PBMI. Di Jakarta sudah jalan hampir 5 tahun ini bang. 5 tahun ya. Ya. Oke. Jadi ini lagi seru-serunya mengenai apa namanya King of Lip Service. Wah ya. King of Lip Service ini menyangkut menohok kekuasaan. Ini sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian ketua BEM UI itu adalah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. Respon Imam gimana ini menanggapi ini? Ya. Begini bang. Kalau pada prinsipnya kebebasan berpendapat itu kan bagian dari demokrasi. Apalagi saya kira-kira kan gitu bang. Saya juga pernah berada di posisi tingkatan kampus ini kan paling tinggi nih kalau hierarki organisasi di kampus kan, lembaga kampus di BEM saya juga pernah berada di situ. Nah, tetapi memang hal-hal yang mau kita keluarkan itu harus berdasarkan bukti nyata, by data, dan juga harus rasional. Kenapa? Harapan terakhir dari masyarakat Indonesia itu kan mahasiswa, karena dia sebagai agent of change, kemudian juga sebagai kontrol sosial saya pikir. Jadi sah-sah saja teman-teman terutama yang berada di BEM UI itu kan adinda saya, kalau menyebutnya begitu bang, adinda kita di HMI lah, kader terbaik juga. Dia melayangkan kritik itu, jangan sampai kritik yang dia sampaikan itu ada yang menampung seperti bola pantul. Maksud saya begini bang, kalau dia bola pantul, nah, tujuannya itu kepada presiden, ada yang tampung ini statement itu, kemudian dijadikan lagi kan, dipropaganda lagi. Kenapa? Digoreng kan gitu. Maksudnya begini, ada poin tentang Undang-Undang Cipta Kerja saya lihat di itu bang. Itu kan di layar itu disampaikan bahwasanya begini, statement ketika UI itu berstatement mulai dari persoalan Omnibus Law, kemudian KPK, itu kan riaknya sampai BEM se-Indonesia, bahkan lintas OKP Cipayung, organisasi mahasiswa Cipayung, karena ya dia menyandang nama besar Universitas Indonesia. Tapi saya ada sedikit nggak kritik sih, ini tidak kritik, tapi mungkin kita bisa diskusikan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan statement presiden itu kan ya kalau tidak setuju bawa ke MK, kan begitu. Nah,
Jadi jangan seolah-olah yang saya tangkap nih Bang gitu. Yang saya tangkap itu ketika ada pihak pemerintah meminta MK itu membatalkan gugatan itu dikatakan bohong. Jadi seperti gini misalnya Bang, saya izin Bang, saya suruh Abang misalnya naik busway, ya, kan gitu Bang. Ya, ya. Nah, saya tunggu di halte busway Palmerah misalnya. Nah, ternyata Abang masih di halte busway Senayan. Padahal kita janjian jam 4 nih kira-kira Bang. Ternyata jam 4 Abang masih di halte busway Kemayoran. Saya bilang, Abang pembohong. Ya, ya. Ya kan enggak sah, intinya Abang sudah mau naik busway. Ya. Nah, maksudnya ini kan ya sah-sah saja kalau kita bela diri Bang. Jadi yang kulihat ini kan pemerintah membela diri dengan hadir di MK, Ya. kemudian mengambil langkah yang diajukan judicial review oleh orang-orang yang ingin menuntut undang-undang cipta kerja. Nah, jadi kalau yang saya lihat poinnya kan di situ. Backgroundnya itu ya salah satu latar belakang. Iya. Tapi setuju nggak dengan statement Ketua BEM dan BEM UI itu bahwa King of Lip Service, King Lip Service itu setuju nggak dengan cara-cara menyampaikan aspirasi, kritik dengan model-model dan cara-cara begitu itu? Nah, sekarang kan begini Bang, ada memang kritikan yang kita sampaikan itu harus berdasarkan sopan, santun, dan terutama tidak keluar dari ruang lingkup akademik. Kenapa? Karena kita ini kan hidup di dunia mahasiswa, terutama dunianya aktivis itu, semangat kita ini kan menggebu-gebu. Jadi jangan sampai hal-hal yang mau kita sampaikan kritik itu adalah hal yang reaksioner. Tetapi saya tidak mengatakan teman-teman tidak boleh berkritik, berpendapat, silahkan saja. Asalkan itu tidak menyentuh wilayah hukum yang bisa mempidanakan teman-teman. Ya, ya, ya. Nah, ini kan yang ada di flyer teman-teman BEM itu ada juga tentang undang-undang ITE. Itu dijadikan sebagai landasan bahwasannya presiden ini berbohong kan? Ya mungkin ada hal-hal yang memang yang tidak ditepati. Tetapi bagi saya begini Bang, keberhasilan suatu pemimpin itu dilihat ketika dia sudah selesai memimpin. Ya, ya, ya. Kalau yang saya pelajari begitu. Nah, kalau dia masih memimpin dan kira-kira masih jalan 1 tahun atau 2 tahun, ini kan proses semua ini Bang. Misalnya seperti perekonomian hari ini, kan perekonomian cuman 7% misalnya, belum sampai 7%. Ya ini kan proses. Hasilnya itu ketika nanti 2024 kira-kira sampai nggak 7%. Kalau sampai 7% berarti indikator perekonomian itu berhasil. Tapi nggak sampai berarti kan tidak. Begitu, Bang. Dengan situasi pandemi begini, pemerintah sudah menetapkan PPKM darurat. Mulai tanggal 3 sampai 20 juga semua tempat ibadah ditutup, mal ditutup, tentu mengganggu perekonomian. Ini gimana nih aktivis menanggapi keputusan-keputusan, dan itu mempengaruhi kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat ini. Kondisi aktivis pun terganggu Bang. Contohnya kenapa? Karena begini Bang, kita kan, saya ini dan teman-teman itu dulu kita sering melakukan tatap muka bersama. Ya. Dalam artian apa? Ada yang hilang dari semangat psikologi ketika kita berjumpa dengan teman-teman yang lain buat diskusi-diskusi ringan. Misalnya dari daerah Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan, lalu kita gabungkan satu padu misalnya di Jakarta. Nah, hari ini kan karena pembatasan itu kita terbengkalai, ada di ruang-ruang Zoom tadi, lewat webinar gitu. Webinar. Nah, itu yang pertama untuk bagian mahasiswa Bang kan. Kemudian tentu saya menyoroti, saya membidangi di PBHMI Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. Penghasilan masyarakat itu kan kita tidak
bisa sama ratakan dengan yang ada di Sudirman dan Tamrin, Bang, sebagai pusat perekonomian Indonesia. Kenapa? Mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemungkinan kalau lemburnya itu jam 8 malam. Nah, sementara yang masyarakat menengah ke bawah, terutama pedagang kaki lima, mereka itu kan, Bang, banyak yang berjualan itu di jam malam. Oh, dari sore sampai dari malam, sore ya? malam kan gitu, Bang. Sementara kopi, kemudian makanan-makanan ringan. Nah, sementara Tamrin dan Sudirman sudah ditutup. Kemudian juga teman-teman atau pedagang-pedagang kaki lima itu ditutup. Ini tentu mengganggu perekonomian mereka, Bang. Perekonomian rakyat kecil, saya pikir. Nah, jadi apa ya, bahwasanya PPKM ini sah-sah saja, tetapi kan PPKM ini sudah berapa lama nih, Bang? Ada dari PSBB, kemudian ada lagi urutan sampai hari ini PPKM Mikro kan, Jawa Bali. Jadi yang dilakukan tentang PSBB kemudian PPKM sebelumnya itu gimana gitu, Bang? Jadi jangan sampai pembatasan ini menimbulkan pikiran yang kurang baik terhadap pemerintah. Maksud saya di situ. Dan juga ya untuk menanggulangi hari ini situasi Covid hari ini, Bang, apalagi bansos kemarin sudah dikorupsi. Nah, ini apalagi nih, Bang, kan gitu. Apa solusi pemerintah? Masyarakat kecil mau dikasih apa lagi? Masyarakat kecil mau dikasih apa lagi? Katanya bukan dalam bentuk sembako, tetapi uang tunai supaya bisa belanja. Iya. Nggak tahu. Yang dapat siapa itu? Kira-kira juga nggak tahu datanya, katanya. Saya juga nggak tahu persoalan itu, Bang, kan. Data fiktif segala macam. Nah, tinjauan ini apa sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah? Kesehatan penting, jiwa manusia penting. Tetapi kalau nggak dilakukan ini kan makin banyak ini yang berjatuhan. Bisa sakit, bisa meninggal. Saya pikir begini, Bang. Harus, ya namanya pemerintah, Bang, ya. Pemerintah ini kan bagian dari negara. Ya. Kalau sudah namanya negara dan pemerintah, tentu infrastruktur sistemnya itu lengkap, Bang. Baik dari sipil ada, kemudian aparatnya ada, kemudian hukumnya ada, semua ada, Bang. Orang-orangnya pun saya pikir sumber daya alamnya itu sangat mumpuni. Nah, tapi oleh karena itu harus ada seseorang yang memang hadir. Sebutannya itu solidarity maker. Oke. Tokoh yang bisa menyatukan dampak persoalan ini. Oke. Apakah di figur Pak Jokowi belum sebagai solidarity maker? Begini, Bang. Kenapa saya sebutkan solidarity maker? Ketika vaksin masuk, ada berapa vaksin namanya itu? Ya, saya nggak terlalu Sinovac, kemudian macam polemiknya lagi, Bang. Kemudian ada vaksin Nusantara yang sampai hari ini Terawan itu dihajar terus kan, diperlambat sampai dia pusing ini mau gimana untuk kesehatan masyarakat. Kalau memang vaksin ini menjadi senjata utama untuk COVID. Belum lagi obat cacing katanya bisa jadi obat COVID, ya. Nah, ini kan polemik ini, saya pikir, Bang. Ada vaksin dari Amerika, dari Cina, dari Jepang. Ini mau masuk dari Jepang ini kan. Sementara ada investasi dari Korea Selatan, LG sudah ada di Batang, kalau saya tidak salah, Bang, tentang kesehatan medis di sana kan. Nah, itu masuk, itu bisa masuk, Bang. Tapi dampak masyarakat bawah ini gimana gitu, Bang. Jadi pembangunan infrastruktur itu jalan, tetapi pembangunan sumber daya ekonomi masyarakat bawah itu saya pikir belum diperhatikan, Bang. Jadi Pak Jokowi, saya tidak mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu tidak solidarity maker. Tetapi mungkin ada orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi hari ini. Nah, kemudian yang terakhir kelihatan itu Pak Jokowi bahwasanya dia tidak mampu gitu loh. Atau memang tidak mampu. Belum ada indikator ukuran begitu, ya. Dari sisi kebijakan publik, apa yang bisa dinilaikan? Imam ini juga magister administrasi publik yang mengerti
kebijakan-kebijakan strategis ini bagaimana diimplementasikan, bagaimana dievaluasikan gitu, sebagai aktivis sekaligus yang mengerti, mampu menganalisis kebijakan-kebijakan publik tepat tidak ini, sehingga para mahasiswa termasuk BEM sudah mulai kritik, yang lain juga kontroversi gitu-gitu. Apa kebijakan ini perlu dikoreksi, sudah tepat atau gimana ini sebetulnya? Ya begini Bang, saya pikir persoalan ini sangat kompleks Bang. Kenapa saya bilang sangat kompleks? Hampir tiap tahun itu selalu ada isu-isu yang saya pikir itu tidak tidak pro rakyat. Kenapa saya bilang begitu? Kalaulah misalnya suatu kebijakan itu dijalankan, maka itu kan harus ada evaluasi ulang Bang. Kalau minimal ukuran evaluasi ulang itu keberhasilan indikatornya itu 60% atau 70%, berarti tinggal sedikit lagi perbaikan untuk dilaksanakan kembali. Ada monitoring evaluasi ya. Kan harus begitu Bang yang saya pikirkan. Sementara saya melihat dari beberapa kebijakan misalnya seperti PSBB dari awal sampai hari ini kan seharusnya harus butuh MK. Sampai hari ini yang PSB PPKM hari ini Bang. Saya pikir harus ada hal yang baru yang tidak dipunyai oleh PSBB sebelumnya. Untuk membentengi kewalahan masyarakat yang ada di bawah. Jadi semua pemangku kebijakan saya pikir tidak hanya mengambil contoh dari negara-negara luar yang berhasil menangani COVID. COVID ini kan kita ketahui Bang sebagai pandemi global. Tetapi kita lihat hari ini ada Euro kan. Euro ini semua di stasiun itu nggak ada yang pakai masker Bang. Sementara yang saya ketahui orang sehat itu pakai masker itu akan jadi sakit. Yang saya ketahui Bang, ini kan mulut kita ini ada virusnya nih Bang. Maksudnya bakteri-bakteri itu, nah kita pakai masker ini. Itu kita hirup lagi, padahal kita ini sehat gitu Bang. Jadi wajar saja kebijakannya Singapura itu mengatakan COVID itu bagian dari flu. Jadi harus ada banyak evaluasi lah Bang. Kebijakan yang satu tidak harus berbenturan dengan kebijakan ini. Nah, yang paling penting saya pikir tentang dana PEN Bang. Apa itu? Kira-kira masalahnya di mana itu? Dana PEN ini kan dia ini Bang, dana peningkatan ekonomi negara. Ya. Ini sekitar 699 sekian triliun. Itu dari mana itu duitnya itu? Saya tidak tahu Bang dari mana, apakah dari hutang pinjaman luar negeri atau dari pengusaha-pengusaha di Indonesia, saya juga tidak tahu kan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dana ini kan seharusnya harus diketahui pemempacannya ini kemana Bang. Ini kan belum ada diplikasi Bang. Tidak dibahas di Komisi Anggaran DPR? Saya belum masuk ke dalam ranah sana Bang untuk mengetahui situasi itu. Tetapi kan seperti yang saya bilang di awal tadi, masyarakat menengah itu kira-kira bisa tidak dapat itu dana PEN ganti dari adanya bansos yang sudah dikorupsi. Situasi COVID ini kan selain mengganggu perekonomian juga mengganggu pendidikan Bang. Banyak anak-anak S1 yang kesulitan membayar kuliah, kemudian S2. Dana PEN itu kira-kira bisa nggak dibuat berapa persen untuk membayar itu? Pendidikan ya. Untuk pendidikan. Subsidi ya? Subsidi Bang. Oke. Saya pikir itu konkret lah. Maksudnya termasuk untuk masyarakat yang tidak bisa jualan, yang tidak bisa jualan tadi. Kompensasi Bang. Tadi ya? Kompensasi tadi Bang. Nah, rekomendasinya gimana? Rekomendasi ini harus disampaikan ke publik Bang, bahwasannya pemanfaatannya ini kemana saja dan sudah berapa persen hari ini yang tersalurkan itu dana PEN. Pertanyaannya, ada nggak dananya? Orang kita utangnya begitu banyak. Nah itu memang yang sulit ini kan gitu Bang. Atau hanya masih ngawang-ngawang? Iya. Jadi, nah pesan terakhir nih dari Imam sebagai aktivis mahasiswa yang harus peduli terhadap masyarakat umat. Apa pesan kepada masyarakat pertama dulu? Pesan saya tentunya begini Bang. Apalagi saya yang sudah hampir kurang lebih 5 tahun di Jakarta ya, bahwasanya kondisi ini memang sangat tidak menguntungkan, terutama
bagi masyarakat menengah ke bawah. Tetapi walaupun begitu, bahwasanya kan di luar dari kita berharap kepada pemerintah, kita bisa berharap kepada diri sendiri. Untuk apa? Untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian, menjaga stabilitas mental, menjaga stabilitas kesehatan kita. Maksudnya ketika nanti kita terpapar COVID itu, misalnya kalau kita yang berada di kampung, kemudian akses untuk masuk ke tenaga kesehatan itu susah, kita jadi repot. Jadi untuk masyarakat harus tetap melihat situasi ini dengan sebaik-baik mungkin. Bahwasanya kita juga di PBHMI melaksanakan evaluasi dan kritik terhadap pemerintah, bagaimana tentang persoalan kesejahteraan masyarakat itu menjadi prioritas, supaya tidak menjadi suatu peringatan bahwasanya pemerintah hari ini ternyata seperti yang disampaikan di UI. Jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Bahwasanya kita masih berpikir dan meyakini pemerintah akan masih bisa ada etikat baik gitu masih ya. ada etikat baik. Ya. Jangan sampai ya PHP tadi itu ya. Jangan PHP tadi. Kita masih yakin bahwasanya pemerintah akan melaksanakan keputusan mereka yang pro rakyat dengan sebaik-baik mungkin. Tetapi perlu diketahui bahwasanya kita dari aktivis ini, terutama mahasiswa, tetap melaksanakan fungsi kita sebagai mahasiswa. Dan untuk adik-adik teman-teman BEM yang hari ini melaksanakan kritik dengan seruan hari ini sudah beberapa di daerah, Bang. Saya berharap jangan hanya sampai euforia. Cukup kejadian undang-undang cipta kerja yang aksi, kemudian undang-undang omnibus law, kemudian undang-undang KPK yang riaknya se-Indonesia hanya berhenti di situ. Ternyata KPK dilemahkan. Jangan sampai gerakan yang ada itu ditunggangi dan dijadikan suatu ajang pemanfaatan untuk kekuasaan. Saya pikir ada indikasi ke situ bahwa seperti BEM ini nanti akan digoreng-goreng jadi muatan politik. Pasti ada, Bang. Saya pikir pasti ada. Kemungkinan itu. Pasti ada, Bang. Karena orang-orang yang sudah hari ini ada di pemerintahan misalnya, ataupun dia tidak di pemerintahan, dia oposisi, dia duluan menjadi aktivis sebelum kami ini, Bang, dan sebelum BEM-BEM ini. Jadi dia mungkin dulu sudah pernah mendengar bahwasanya gerakan mereka itu ditunggangi, dan juga hari ini mungkin dia akan tahu bagaimana cara menunggangi itu. Sama-sama kita ketahui oposisi ini kan kurang kuat, Bang. Saya pikir di situ. Para YouTuber dimanapun Anda berada, soal goreng-goreng, soal independensi, kita tepat bicara dengan Imam. Nanti di lain waktu kita akan lebih dalam mengkaji dengan Imam ini sebagai aktivis. Kita tunggu gerakan Imam dan kawan-kawan di PBHMI untuk melakukan semacam kajian-kajian terhadap peningkatan ekonomi negara tadi itu ya, yang jumlahnya triliun rupiah, dolar atau hampir 700 triliun. Hampir 700 triliun itu duitnya sopo. Nanti kita kaji sama Imam di lain waktu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mas Imam, terima kasih Mas Imam sudah datang di tempat saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.